Perkenalkan nama saya Bunga Riba Sitorus dari Prodi S1 Informatika Angkatan 2023. Jadi pada kesempatan kali ini saya, akan melakukan presentasi terhadap proyek UAS dasar pemrograman. Nah jadi, ini adalah video yang akan saya tampilkan. Nah, jadi tujuan dari video saya kali ini yaitu tentunya untuk mempresentasikan proyek UAS Daspro tentang katalog baju. Lalu apa saja yang akan saya tampilkan di proyek tersebut? Yaitu yang pertama menampilkan menampilkan jalur aplikasi program mengenai katalog baju tadi melalui flowchart, lalu menampilkan poin mengenai program tentang katalog baju tersebut dan menampilkan demo aplikasinya. Nah, berdasarkan tujuan tadi, jadi di sini akan ada beberapa pembahasan yang akan saya bahas, di video kali ini. Yang pertama adalah perkenalan dan tujuan presentasi yang saya lakukan sebelumnya. Lalu selanjutnya ada, pembahasan mengenai flowchart, lalu ada pembahasan mengenai kode program, dan yang terakhir pembahasan mengenai demo aplikasi. Nah, jadi di sini pertama saya akan menjelaskan mengenai jalur aplikasi program atau, flowchart itu. Nah, jadi ini adalah voucher yang sudah saya buat untuk menggambarkan, jalur aplikasi dari, program tersebut. Nah, jadi, untuk, katalog baju ini, program itu dimulai dari yang pertama ini, yaitu menampilkan menampilkan total pemasukan, daftar katalog, dan menu katalog baju. Nah, jadi nanti di bagian pertama, di menu pertama program itu nanti akan keluar total pemasukan si, daftar katalog itu, di mana total pemasukannya biasanya 0 untuk pertama, lalu ada daftar katalog yang biasanya juga 0 untuk pertama, lalu ada menu katalog bajunya. Nah, lalu setelah itu pengguna akan diminta untuk menginput menu mana yang akan, dia pilih, yang di mana menu yang dia pilih ini adalah bentuk karakter. Nah, lalu setelah itu, setelah pengguna, menginput data tersebut, maka sistem akan melakukan, eee eee, pengecekan terhadap nilai yang dia yang input oleh si pengguna tadi. Nah, si sistem akan mengeceknya, dan nanti, sistem akan mengecek itu berdasarkan 3 hal. Jadi kalau dia memilih satu akan pergi ke sini, dia milih 2 akan ke sini, dan jika pilih X dia akan pergi ke sini. Nah, jadi, ini adalah kasus di mana saat sistem itu berhasil mengecek si inputan pengguna yang di mana sama dengan satu. Nah, jadi jika pengguna mengecek satu dan berhasil dicek sama si sistem, maka akan masuk ke bagian menu yaitu namanya tambah katalog. Nah, lalu setelah menginput menu tadi kan jika ini berarti kan kondisi jika penggunanya adalah satu. Nah, lalu setelah itu nanti pengguna akan diminta untuk menginput, brand apa yang ingin dia, masukkan ke dalam katalog baju tersebut. Lalu setelah dia berhasil melakukan input brand, maka si sistem akan, mmm, melakukan, pengecekan apakah brand yang dia input ini sama dengan X. Dan jika, brand yang dia input sama dengan X, jika benar, maka si sistem ini akan secara otomatis membalikkan programnya ini ke awal, yaitu yang bagian ini tadi. Jika sama dengan X terasa di kondisi ini, X itu sama dengan, membatalkan, program atau prosesnya. Namun jika tidak sama dengan X, maka si, eee program akan secara otomatis lanjut untuk meminta si, pengguna ini untuk menginput modelnya atau lalu setelah berhasil menginput model akan diminta untuk input ukuran, lalu setelah berhasil menginput ukuran akan diminta untuk input warna, lalu setelah input harga lalu setelah itu disuruh untuk input harga, disuruh untuk input harga, lalu setelah itu, eee, oh bentar ya ada yang salah, ini seharusnya, double. Harusnya double, dan ini juga harusnya double. Nah, tapi nanti yang biasanya yang uang double yang bagian ini. Namun ini double juga. Nah, jadi setelah itu, setelah berhasil input harga dan input stok yang tersedia, maka sistem nanti akan mengeluarkan tampilan bahwa si proses dari program tersebut berhasil dilakukan. Nah, setelah menampilkan tampilan tersebut, lalu sistem akan mengecek lagi apakah brand, model, ukuran, dan warna yang diinput oleh pengguna ini sudah ada sebelumnya. Nah, jadi jika brand, model, ukuran, dan warna ini sudah ada sebelumnya,
Untuk yang tidak layak. Nah, jadi jika brand mode ukuran dan warna yang di-input oleh pengguna ini tidak ada sebelumnya, jadi, pengguna kan input brand mode ukuran dan warna, dan jika, yang dia input ini sebelumnya tidak ada di daftar katalog, maka secara otomatis sistem akan menambahkan brand mode ukuran dan warna yang ada tadi itu ke dalam daftar katalog. Jadi jadi kan tidak kan, maka secara otomatis tambahkan dan balik ke bagian yang ini gitu. Namun jika benar ada jika benar si brand mode ukuran dan warna yang mereka input terbaru ini ada sebelumnya, ada di menu katalog sebelumnya, maka kita tidak akan melakukan penambahan katalog baru ke daftar katalog, karena, sudah ada brand mode ukuran dan warna tersebut sebelumnya. Namun, nanti si sistem akan melakukan pembaruan di bagian, ini, stok and di bagian harga dan di bagian stok and dan bagian stok. Nah, jadi kan jika ada brand model ukuran dan warna yang di-input namun sudah ada sebelumnya, maka sistem akan melakukan pembaharuan di mana pembaruannya itu, mengenai harganya. Jadi harganya itu akan terperbarui sesuai harga baru yang di-input sama pengguna dan stoknya akan ditambahkan di mana stok sebelumnya ditambahkan dengan stok yang di-input gitu. Lalu setelah itu, akan kembali ke bagian menu yang ini. Nah, lalu setelah itu, setelah balik ke sini, si pengguna akan disuruh input, menu mana yang akan dipilih gitu, akan kembali seperti berulang. Nah, lalu selanjutnya adalah kondisi jika pengguna, menginput, nilai sama dengan 2. Nah, jadi jika pengguna menginput nilai 2, maka itu berarti si penggunanya memilih menu baju dijual. Nah, jadi, saat pengguna memilih menu baju dijual, nanti, secara otomatis program atau sistem meminta pengguna untuk menginput nomor katalog bajunya. Nah, jadi kan tadi, karena kan ini baju dijual berarti kita, artinya itu menjual baju. Nah, jadi setelah itu nanti si pengguna akan diminta untuk, menginput nomor katalog mana yang pengen dia jual. Dan di sini bentuk tipe datanya itu adalah integer. Nah, setelah si pengguna berhasil melakukan input nomor katalog baju yang ingin dia jual, lalu si sistem akan mengecek apakah nomor katalog yang diinput sama pengguna ini sama dengan nol atau nilainya itu lebih besar dari jumlah katalog yang tersedia. Nah, jadi kan kalau nilai katalog yang diinput sama dengan nol, maka tidak bisa melakukan, maka ini jika ya, sama dengan nol, maka tidak bisa melakukan, proses pada program tersebut. Karena kan tidak mungkin di dalam program ada, nomor katalog yang nol. Nah, lalu atau kondisi lainnya yaitu jika nilainya lebih besar dari jumlah katalog yang tersedia. Contohnya jumlah katalog yang ada di situ jumlah katalog itu maksudnya daftar-daftar yang ada di situ. Nah, jadi contohnya di katalog tersebut daftar-daftarnya itu cuman ada 3, namun kita meminta untuk menjual nomor katalog nomor 4, maka berarti tidak bisa melakukan input progres tersebut karena kan nggak ada nomor tersebut di daftar tersebut, maka itu termasuk bagian yang ya, maka akan kembali ke menu yang ini jika hal tersebut terjadi. Namun jika tidak, maka akan lanjut, programnya di mana sistem akan minta pengguna untuk menginput jumlah baju yang akan dijual sama dia, nah gitu. Nah, lalu setelah berhasil menginput, sistem akan mengecek lagi apakah jumlah baju yang diinput sama itu, pengguna itu sama dengan nol atau lebih besar dari stok baju yang tersedia. Nah, jadi jika jumlah baju yang diinput sama pengguna itu sama dengan nol, jadi contohnya, dia input jumlah baju yang dijual itu nol, berarti kan nggak mungkin melakukan proses tersebut. Karena kan kalau menjual baju nggak boleh nol, artinya harus minimal 1. Maka jika terjadi kondisi tersebut akan kembali ke bagian menu ini ke bagian menu ini. Atau untuk contoh lainnya itu untuk kondisi lainnya itu, jika si jumlah baju yang ingin dijual itu lebih besar dari stok baju yang tersedia. Jadi contohnya jumlah baju yang ingin kita jual itu adalah 5, namun stok baju yang tersedia di brand tersebut hanya, 4. Maka kita tidak bisa melakukan proses tersebut karena tidak sesuai dengan jumlah stok yang tersedia. Maka itu akan kembali ke bagian yang awal ini lagi, gitu. Nah, lalu jika tidak oh bentar ya, ini ada sedikit keliruan. Ini harusnya ya, ini harusnya, tidak. Ini harusnya tidak. Nah, jadi jika tidak, oh salah salah ya. Ini ya. Nah, jadi jika tidak benar kondisi tersebut, maka, program akan berjalan terus di mana, si program akan menampilkan tampilan bahwa proses, telah berhasil dilakukan. Proses, apanya itu, penjualan proses menjual baju itu telah berhasil dilakukan. Nah, setelah sistem menampilkan tersebut, sistem akan secara otomatis nanti akan memperbarui
nilai total pemasukannya dan stok yang tersedia itu sesuai dengan berapa banyak baju yang dijualnya gitu. Jadi sistem akan secara otomatis melakukan, hal ini. Nah, lalu setelah sistem melakukan pembaruan ini, sistem akan mengecek apakah stok yang setelah dijual itu menjadi sama dengan nol. Jadi kan tadi kan ada, penjualan baju, berarti akan ada pengurangan stok pada, daftar katalog tersebut. Nah, jadi jika setelah dikurangi sama si sistemnya hasil sama dengan nol, jika tidak, maka, secara ini akan balik ke menu yang awal, jika tidak balik ke menu awal dengan versi total pemasukan yang terbaru dan daftar katalog yang terbaru. Namun jika, ya dia sama dengan nol, maka katalog yang sama dengan yang stok baju yang sama dengan nol tadi itu akan secara otomatis dihapus oleh sistem dari daftar katalog. Dan setelah dihapus akan kembali ke bagian menu ini di mana daftar katalog sebelumnya akan dihapus, nah gitu. Lalu setelah kembali ke sini, pengguna akan kembali diminta untuk input menu mana yang akan dipilih yang sama dia. Lalu selanjutnya adalah kondisi jika si pengguna input, nilai X dan berhasil dicek sama si sistem. Nah, jadi jika pengguna input nilai X, maka itu berarti dia memilih menu yang namanya keluar. Nah, jadi jika dia pemencet X, maka secara otomatis sistem akan menutup aplikasinya atau keluar dari program tersebut atau langsung ke end gitu. Nah, jadi jika dia pencet keluar, maka itu akan otomatis langsung ke end gitu. Nah nah jadi, itu merupakan penjelasan saya tentang flowchart-nya. Selanjutnya di sini adalah saya akan menjelaskan mengenai kode program mengenai, katalog baju yang sudah saya buat ini, dan saya akan jelaskannya melalui voice code. Nah nah, jadi ini adalah, kode yang sudah saya buat mengenai, katalog baju tersebut. Nah, jadi menjadikan ini di sini saya sudah buat kodenya, di sini saya akan jelaskan secara baris per baris. Di baris pertama ini ada namanya, di hashtag include stdio h. Nah, jadi artinya itu di program ini nantinya akan, ada proses yang namanya input output data. Karena ini namanya standar input output header. Lalu di baris kedua ini menjelaskan bahwa di dalam, program ini nanti akan ada namanya proses, memanipulasi string, karena ada ini string dot header ini. Jadi contohnya kayak menggunakan strcmp, ada juga strgroup dan lain-lain gitu. Lalu ada juga ini info standard library header, yang artinya itu di program ini nantinya akan ada proses pengalokasian memori menggunakan, realloc atau malloc. Nah, lalu selanjutnya ada input si type header, yang artinya di sini akan ada proses penempelasian terhadap tipe karakter gitu. Nah, lalu selanjutnya di baris ke-6 ada namanya type def struct, ini. Nah, artinya itu di sini kita, adalah, eee bagian yang di mana membentuk tipe data baru, di mana tipe data barunya itu merupakan suatu struktur yang diberi nama katalog baju yang terdiri dari beberapa bagian. Nah, jadi, ini tuh kayak membentuk tipe data baru, di mana tipe data baru yang kita bentuk ini terdiri dari beberapa katalog baju. Nah, jadi, eee, tipe data baru yang namanya katalog baju ini terdiri dari beberapa bagian, yang di antaranya itu ada model yang tipe ya datanya yang bertipe karakter, lalu merek yang karakter, ukuran juga karakter, lalu ada warna yang karakter, lalu ada harga yang tipe datanya double, dan stok yang tipe datanya integer. Nah, lalu selanjutnya di sini ada fungsi yang namanya void display katalog. Jadi artinya itu, fungsi yang menampilkan, daftar katalog yang ada. Nah, jadi, void display katalog ini merupakan satu fungsi yang tidak memiliki nilai kembalian, namun memiliki suatu parameter. Nah, jadi display katalog ini memiliki 3 parameter. Yang pertama itu adalah, eee eee, tipe data katalog baju nih, struktur tipe data katalog baju yang udah dibentuk sebelumnya. Lalu di sini ada pointer yang namanya katalog baju, di mana pointer ini digunakan untuk mengakses bagian-bagian yang ada di katalog baju ini. Lalu ada juga integer jumlah dan ada pemasukan. Nah, jumlah itu merupakan jumlah daftar katalog yang ada di situ. Jadi kan tentunya kan daftar katalog itu ada contohnya 1, 2, 3, nah itu jumlahnya. Dan pemasukan itu merupakan total pemasukan, si katalog tersebut setelah melakukan penjualan gitu. Nah, jadi display katalog itu terdiri dari ini, yang pertama itu ada total pemasukan, titik 2, persen 3LF daftar katalog baju. Nah, jadi persen 3LF ini merupakan pemasukannya gitu. Nah, jadi ini bagian pemasukan.
Nah lalu jika jumlah sama dengan nol atau jumlah, daftar katalog yang ada di situ sama dengan nol, berarti kan belum ada daftar katalog, maka nanti akan tertampilkan belum ada daftar katalog yang tersedia. Namun jika tidak sama dengan nol, maka akan terjadi looping ini, di mana akan berdasarkan looping itu nanti akan terprint ini, di mana, inisiasinya looping-nya I sama dengan nol, sampai ke si I kurang dari jumlah, jadi kurang dari jumlahnya, gitu. Nah jadi, hasil yang keluar itu nanti output itu nanti persen D titik persen S ini semua lah. Nah jadi persen D ini merupakan penomorannya, jadi ini kan I plus makanya di sini I plus 1 karena kan I sama dengan nol berarti harus nol plus 1 karena kan nggak mungkin penomorannya dimulai dari nol, gitu kan. Nah lalu persen S di sini yaitu untuk merek, lalu ini katalog baju model, nah jadi katalog merek itu artinya, jadi, eee gimana bilangnya, jadi, katalog baju kan tadi untuk mengakses si bagian ini. Nah, jadi katalog baju e-merek ini itu merupakan, bagian dari struktur katalog baju yang si merek, di mana di bagian, si I gitu. Nah, jadi di bagian si I, merek di bagian si I gitulah. Jadi menggunakan pointer katalog baju. Nah, gitu juga untuk di sini model, ada juga warna, ukuran, lalu di sini yang 3LF ini untuk harganya, lalu di sini persedi tersedianya itu untuk stok yang tersedia. Lalu selanjutnya ada void tambah katalog. Void tambah katalog ini yaitu merupakan, fungsi, untuk bagian menu yang menambah katalog ke daftar katalog yang kita punya. Nah, jadi tambah katalog ini memiliki 3 parameter. Yang pertama itu, ini katalog baju yang dengan pointernya katalog baju ini bentar ya. Jadi saya akan lanjut. Nah, jadi kan tadi, ini kan bagian tambah katalog. Nah, jadi di bagian tambah katalog ini nanti akan ada, tertampilkan ini, menambahkan katalog baju. Jadi belum ya, masih bagian parameter. Jadi tambah katalog terdiri dari 3 parameter, yang tadi pertama ini, lalu ada integer pointer jumlah, dan ada integer pointer kapasitas. Nah, lalu di sini ada printf menambah katalog baju. Jadi di bagian menu katalog tambah katalog ini nanti bagian pertamanya akan ada, menambah katalog baju, akan keluar kata-kata ini. Lalu setelah itu ada di sini pendeklarasian, suatu variabel yang namanya input. Nah, jadi nanti, di bawah tahulah input itu untuk apa gitu. Jadi di sini input itu secara penambahan variabel untuk, mmm, saat kita disuruh untuk, input contohnya input siapa brand-nya, modelnya, warnanya gitu. Nah, jadi di mana input ini merupakan satu array yang memiliki, maksimalnya itu 100, 1 ya karakter dari 100. Nah, lalu di sini yang pertama, si sistem akan di sini merupakan suatu kode, digunakan sistemnya untuk, meng ini, untuk mencetak ini brand X jika batal. Nah, lalu setelah mencetak ini akan disuruh, lalu di sini adalah untuk menginput, si brand tersebut ini kan untuk bagian brand. Jadi ini untuk, bagian brand. Nah, tadi kan ini bagian brand. Nah, jadi, di sini itu scanf persen siku ini per N itu untuk input si, brand-nya. Nah, gitu. Nah, lalu jika, ini kan ini menggunakan strcmp input. Nah, jadi strcmp ini berguna untuk melakukan perbandingan untuk membandingkan, si, input yang sudah di-input tadi itu si untuk membandingkan, si inputnya tadi itu apakah sama dengan X, dan jika sama dengan X maka akan keluar 0 gitu. Jadi, si search ini berguna untuk membandingkan si input yang sudah si input tadi itu apakah sama dengan X, dan jika sama maka akan keluar sama dengan 0. Nah, jadi jika kondisi ini terjadi, maka, tindakan dibatalkan karena kan di sini, jadi dicetak jika kita menginput X maka itu batal, artinya keluar dari proses lambah katalog dan akan secara otomatis balik balik ke bagian display katalog. Nah, lalu, jika tidak itu terjadi, maksudnya jika tidak sama dengan, maka, si input si input tadi itu akan disalin menggunakan strdup dan akan disimpan di suatu variabel yang namanya merek. Lalu di sini ada, ini untuk model, bagian model ini akan, dicetak ini model yang artinya itu kayak meminta si
melakukan satu perintah untuk si pengguna, untuk meminta si pengguna untuk menginput, model dari yang ingin dia, masukkan gitu. Nah jadi, setelah tercetak model ini kata model, maka di sini akan ada bagian untuk meminta akan meminta untuk ini bagian untuk meminta menginput, model apa yang ingin digunakan menggunakan ini dan setelah di-input, si input itu disimpan dengan nama variabel input. Nah, lalu setelah itu menggunakan strduk ini, input yang tadi itu akan, disalin dan disimpan dengan, nama variabel model. Itu juga untuk, bagian ukuran, lain-lain. Nah, dan, ukuran, baru ada untuk yang warna. Nah, itulah seterusnya. Jadi, dicetak dicetak ini yang itu sama dengan untuk memerintah si pengguna untuk menginput sesuai yang diperintahkan. Lalu di sini bagian untuk inputnya, lalu di ini untuk penyalinan input dan disimpan ke variabel ini. Tuh. Atau lanjut terus. Nah, lalu di sini ada ini. Ini untuk bagian yang kalau si warna, si brand, ukuran model warna yang kita input itu sudah ada sebelumnya yang baik ini. Jadi sini ada looping for integer i sama dengan 0 di mana i kurang dari pointer jumlah i plus plus. Nah, jadi sini kan menggunakan strcmp. Nah, jadi menggunakan strcmp ini si program akan melakukan kayak perbandingan apakah nilai si merek dari katalog baju di nomor si I ini. Jadi kan katalog baju itu merupakan suatu pointer untuk mengakses si katalog baju, di mana si katalog baju ini berupaya mengakses si merek di bagian uh, ini untuk yang I sama dengan pokoknya untuk bagian si I lah. Nah, jadi jika uh, dan itu akan dibandingkan si merek yang ada di merek si itu apakah sama dengan si merek yang ada di daftar katalog yang ada sebelumnya. Dan jadi jika sama akan sama dengan nol. Nah, gitu juga untuk model, lalu untuk ukuran, lalu untuk warna juga. Jika itu semua sama dengan nol nantinya, karena kan dipakai NN berarti harus sama semua. Jika untuk berarti jika untuk supaya kondisi ini benar, maka ini semua harus sama-sama nol karena digunakan NN. Nah, gitu. Jika itu benar, maka itu artinya si brand, model, dan orang tadi itu udah ada sebelumnya. Maka akan secara otomatis katalog baju dari yang nomor I tadi itu harganya akan terupdate sesuai dengan harga baru yang kita update dan stoknya itu akan ditambahkan dengan ini karena ada plus sama dengan stok berarti stok yang dipunya si I akan ditambahkan dengan stok yang ada sebelumnya gitu. Nah, lalu akan keluar ini printf khusus memperbaharui harga dan stok katalog baju. Lalu ada ini nih penjelasannya. Lalu di sini ada free merek, free model, yang itu artinya itu untuk membebaskan si variabel merek ini setelah melakukan pengalokasian. Itu juga untuk model, ukuran, dan warna. Lalu selanjutnya, ini jika si jumlahnya itu udah sama dengan kapasitasnya, di mana kapasitasnya itu sama dengan 2. Nah, jadi jika jumlah daftar katalog itu sama dengan kapasitas atau sama dengan 2, maka si sistem nanti akan melakukan pengalokasian memori ulang menggunakan realloc. Nah, jika hasil dari realloc nanti itu sama dengan 0, maka program itu akan gagal, jadi akan keluar fail nantinya. Dan exit, berarti kan ada exit, berarti keluar dari programnya. Lalu selanjutnya di sini ada yang untuk bagian sukses menambah katalog baju, namun nggak yang si merek, si model, ukuran orang itu sama dengan sebelumnya. Nah, jadi di sini menggunakan ini. Jadi pointer katalog baju, pointer jumlah, titik merek sama dengan si merek yang udah kita input gitu juga untuk modelnya, ukuran, warna, harga, dan stok. Nah, setelah itu akan terprint ini sukses menambah katalog baju dan ini persen di sini untuk merek, persen di sini untuk model, ini untuk warna, dan ini untuk ukuran dan jumlah plus plus gitu. Lalu selanjutnya ada fungsi yang dinamakan void baju dijual. Nah, jadi untuk bagian menu di mana penjualan adalah untuk proses penjualan baju. Nah, jadi untuk fungsi yang namanya baju dijual ini terdiri dari 3 parameter juga. Yang pertama itu adalah terdiri dari dari struktur katalog baju yang punya pointer katalog baju juga namanya. Lalu ada integer pointer jumlah dan ada double pointer pemasukan. Nah, jadi fungsi yang namanya baju dijual ini terdiri dari kode-kode ini.
Nah, jadi di sini ada pendekarasian integer nomor dan ada integer dijual. Jadi ada suatu variabel namanya nomor yang tipe datanya integer, gitu juga dengan yang baris 113 ini. Nah, lalu di sini di line 115 di sini ada printf baju dijual nomor 0 jika batal. Nah, jadi ini berfungsi untuk mencetak kata-kata yang ini. Jadi ini nanti akan ada baju dijual, kan terus ada per n, berarti nanti suatu saat dicetak, baju dijual itu akan ada di line pertama, lalu di line keduanya ada nomor dalam kurung 0 jika batal. Nah, ini itu artinya itu kayak memerintah si pengguna untuk menginput nomor, baju nomor katalog mana yang akan dijual sama dia. Makanya di sini ada kode untuk menginput nomor ini. Jadi, untuk menginput nomor mana yang mau dijual sama dia menggunakan scanf %d and nomor gitu. Nah, jadi jika nomor yang dia input sama dia itu sama dengan 0, berarti kan, jika nomor yang dia input itu kan tadi kan nomor itu untuk, nomor itu kan di sini posisinya untuk meminta si pengguna menginput nomor nomor katalog mana yang dia ingin dia apakan tadi, jual. Nah, namun jika nomor yang dia input sama dengan 0, maka kan itu Eee, tindakan dibatalkan karena dalam katalog itu tidak ada, nilai yang sama dengan 0 karena berdasarkan display katalog tadi untuk i sama dengan 0 itu nggak ada karena dia di sini udah menggunakan i tambah 1 berarti nggak akan ada i sama dengan 0 atau nggak akan ada nomor yang sama dengan 0 nantinya di situ. Berarti, itu tindakan akan dibatalkan dan si program akan keluar dari aplikasi dan balik ke display katalog. Nah, lalu selanjutnya, ini jika nomor kurang dari 0 atau nomor besar dari sama dengan pointer jumlah. Nah, jadi ini, untuk kondisi di mana si nomor yang kita kita input itu kurang dari 0 dan dia lebih dari jumlah. Berarti, contohnya itu -1 atau lebih besar dari jumlah, contohnya jumlah yang ada di daftar katalog 2, namun yang kita input itu nomornya 3. Berarti kan itu udah di luar dari, eee di luar dari nomor-nomor katalog yang ada. Makanya di sini nanti akan tercatat tindakan dibatalkan karena katalog baju yang di-input-nya itu, dengan posisi yang di-input itu tidak tersedia gitu. Maka nanti akan, gagal melakukan tindakan, makanya saya ada return balik ke, bagian display katalog. Lalu selanjutnya di sini ada ini untuk bagian. Nah, ini kan untuk yang jika si proses baju dijual itu, nggak bisa dilakukan karena bermasalah di nomor inputan yang tadi. Nah, lalu ini untuk bagian saat nomornya tuh yang di-input-nya itu, sesuai, maka nanti akan keluar ini, baju tersedia titik 2 ini, gitu. Jadi kan, contohnya, nomor yang di-input-nya itu 2 dan jumlah katalog yang ada itu 4 berarti kan masih dalam rentang. Maka nanti si program menggunakan printf baju tersedia ini akan, mengeluarkan, eee, daftar katalog sesuai dengan nomor yang dia input tadi. Maka di sini kan baju tersedia titik 2 persen S di sini itu merupakan, merek. Maka menggunakan si pointer katalog baju akan mengakses si merek di struktur daftar katalog baju, namun untuk bagian, nomor yang dia input sama pengguna gitu. Itu juga untuk model, gitu juga untuk warna, ukuran, harga, dan stok gitu. Nah, lalu setelah ini ditampilkan, maka sistem, di sini menggunakan kode printf jumlah dijual, ini artinya, setelah menginput nomor tadi, si pengguna diminta untuk menginput berapa jumlah yang ingin dia jual, jumlah stok baju yang dia jual ini. Maka setelah itu menggunakan scanf% ini yang dijual, maka, pengguna akan bisa menginput nilai apa, nilai menginput berapa nilai yang akan dijual gitu. Nah, namun di sini jika yang dijualnya itu kurang dari sama dengan 0, nah, atau jika yang dijualnya itu kurang dari sama dengan 0, contohnya, eee, yang ingin dijual sama pengguna itu -1 atau 0, berarti kan nggak mungkin karena, tidak mungkin. Makanya di sini tercatat tindakan dibatalkan. Karena apa? Karena, proses tersebut gagal dikarenakan jumlah penjualan barang itu harus minimal 1 gitu. Nah, lalu di sini ada else if jika, yang dijual itu jumlah yang dijual yang sudah di-input si pengguna tadi itu, lebih besar dari, stoknya. Jadi kan menggunakan pointer katalog baju yang bersama si stok tadi, namun di bagian sesuai si nomor yang di-input gitu. Jadi contohnya gini, kan gimana ya cara menjelaskan ini? Contoh kan nomor di-input itu 2, jadi nanti, berdasarkan posisi ini katalog 2 fix stok. Berarti menggunakan pointer katalog baju,
si pointer ini akan mengakses si stok yang ada di struktur katalog baju, namun khusus di bagian nomor 2 gitu untuk penjelasannya. Nah, lalu jika yang, di-input ini, eee, nilainya lebih besar dari stok yang ada di nomor tersebut, maka tindakan akan dibatalkan, maka akan keluarin tindakan dibatalkan karena, stok yang tersedia di nomor tersebut tadi, nomor ini, kain nomor, nomor itu tidak mencukupi jumlah yang diinginkan. Jadi nggak sesuai, melebihi dari stok yang ada gitu. Maka akan keluar dari aplikasi dan return ke display katalog gitu. Nah, lalu selanjutnya ini jika si prosesnya berhasil dilakukan, maka si katalog, si stok, si menggunakan pointer katalog baju yang ada, yang bersama si stok di struktur tersebut pada nomor yang di-input, maka nilainya akan, eee, kurang gitu. Jadi contohnya kan, eee, di stok yang ada itu 9 dan nilai yang dijual yang nilai input yang dijual itu adalah 4, maka menggunakan yang katalog baju nomor titik stok, min sama dengan dijual ini, stoknya itu akan dikurangkan dengan, si yang dijual contohnya 5 berarti sama dengan 4 maka nanti katalog baju nomor titik stoknya jadi sama dengan 4 gitu baca kode ini. Lalu untuk pemasukannya, pemasukan ini akan ditambahkan dengan, yang dijual namun dikali harganya gitu. Jadi gimana Bang, ya, jadi pemasukan sekarang ditambah dengan yang nilai yang dijual dikalikan dengan harganya gitu loh bacanya ini. Nah, lalu setelah itu akan akan tercetak print F berhasil menjual baju. Pemasukan bertambah sebanyak, sesuai yang ini tadi, gitu. Ini dijual, bintang ke sini. Atau enggak bisa juga sih ini langsung ke, pointer pemasukan yang bagian ini, pointer pemasukan biar nggak panjang bagian ini, gitu. Nah, lalu ini lalu jika, eee, si stok pada, si stok pada nomor yang kita input itu kalau sama dengan nol, maka akan ini, si sistem akan melakukan, pembebasan memori di variabel merek di nomor yang di-input tadi, gitu juga untuk model, ukuran, dan warna. Nah, itu for integer i sama dengan nomor i kurang dari pointer jumlah kurang 1, ini katalog baju i sama dengan katalog baju i tambah 1, jumlah min, gitu lah. Nah, selanjutnya ini adalah untuk yang main-nya gitu. Tadi kan itu kan cuma fungsi-fungsinya dan di fungsi-fungsinya nanti akan dipanggilkan di suatu fungsi yang namanya main ini. Nah, jadi di sini ada integer main. Integer main ini terdiri dari yang pertama ada pendeklarasinya terhadap variabel yang namanya pemasukan, di mana variabel pemasukan ini memiliki tipe data double, di mana double ini pemasukan ini memiliki inisiasi nilai sama dengan nol. Lalu ada pendeklarasian variabel yang namanya pilihan dengan tipe data karakter, lalu ada pendeklarasian suatu variabel namanya jumlah yang inisiasinya sama dengan nol, lalu ada kapasitas yang inisiasinya 10 dengan dua-duanya ini bertipe data integer. Nah, lalu di sini ada, ini ada malloc. Jadi itu malloc itu merupakan kayak pengalokasian memori lah dari si ini, si katalog baju itu menggunakan malloc. Jadi malloc itu, kayak pengalokasian memori. Tadi kan alok pengalokasian, ulang memori. Nah, ini untuk pengalokasian memori si katalog baju. Nah, jadi jika hasil malloc itu sama dengan nol, maka, program akan gagal, ini printf failed, dan return 1. Nah, lalu ini ada do while, di sini ada looping juga, namun menggunakan looping do while, yang artinya itu, akan dikerjakan dulu, baru akan dicek gitu berdasarkan while-nya. Nah, berarti di sini akan dikerjakan akan melakukan pengerjaan, display katalog. Jadi pertama itu akan ada, pengerjaan fungsi display katalog dengan sesuai 3 parameter di atas tadi, itu ada katalog baju, jumlah, dan pemasukan. Nah, lalu karena kita sudah memanggil fungsi display katalog, maka nanti akan, tampillah sesuai dengan display katalog yang ada di sini. Nah, lalu setelah itu ini ini. Dan setelah itu nanti akan tercetak ini menu-menu yang ada di situ. Berarti menu titik 2 1 tambah katalog, 2 itu baju dijual, X itu keluar. Lalu ada pilih. Berarti di sini, disuruh untuk memilih menu mana yang ingin kita, pilih, dan berarti kita suruh untuk menginputkan yang mana yang kita pilih. Berarti berdasarkan scan app ini ada persen C dan pilihan. Berarti kita akan menginput
eee, s menginput suatu nilai, itu yang namanya nilai itu tipe data karakter dan yang akan disimpan dengan variabel pilihan sesuai yang mana yang kita input itu sesuai dengan menu yang ada ini. Jadi contohnya 1, 2, dan X gitu. Nah, lalu ada switch pilihan ini tuh kayak, if else juga, namun ini switch case. Nah, jadi switch pilihan, jadi ini kayak mengecek si pilihan yang udah input yang sudah disimpan dengan variabel pilihan tadi. Nah, jadi jika si pilihan tadi itu, untuk case 1 jadi nanti jika si pilihan itu 1, jadi, untuk ini case 1 berarti untuk case si pilihan sama dengan 1, case 2 untuk pilihan sama dengan 2 gitu. Nah, jadi untuk case 1 atau pilihan sama dengan satunya, berarti, fungsi akan melakukan, pengerjaan terhadap, fungsi tambah katalog tadi gitu. Jadi akan, jika si pilihannya sama dengan satu, berarti akan memanggil fungsi yang namanya tambah katalog dan ini adalah, parameternya. Lalu jika si pilihan sama dengan 2 2 itu di case 2, maka si program akan memanggil, fungsi baju dijual ini dan ini 3 parameternya. Lalu, default default itu kalau di if else itu kayak else-nya gitu. Default itu di luar dari case yang ada. Berarti kan di luar dari case 1 dan 2 tentu adalah X, nggak mungkin yang lain. Nah, jadi jika si pengguna input X atau default, maka akan keluar printf menutup aplikasi gitu. Akan keluar tercetak penutup aplikasi. Nah, lalu di sini dicek jika nah ini akan terjadi jika nah, lalu setelah kan ini kan dual, berarti dual itu kan itu mau dikerjakan dulu baru diperiksa. Lalu di sini diperiksa pilihannya itu tidak sama dengan X. Nah, jadi eee, walaupun ini semua semua sudah dikerjakan, namun jika tidak sama dengan X, maka yang looping itu nggak akan terkerjakan. Namun jika sudah dikerjakan, nah dan pilihannya tidak sama dengan X, maka akan keluar sesuai yang ada di dua tadi itu gitu maksudnya. Nah, lalu di sini ada for integer i sama dengan 0 i kurang dari jumlah i plus plus. Di sini ada free katalog baju iMac itu kayak free itu kan untuk pembebasan memori. Jadi pembebasan memori pada variabel merek setelah melakukan pengalokasian. Yaitu mereknya itu berada di si I yang sesuai yang si looping nih gitulah. Kalau ada free katalog baju itu untuk, pembebasan memori dari, tipe data katalog baju setelah melakukan pengaksesan memori. Lalu, jika ini semua berhasil maka akan return 0 dan selesai. Itulah, kodenya. Nah, lalu di sini selanjutnya setelah tadi kan sudah saya kode program, terus ini selanjutnya adalah oh bentar ya. Nah, jadi, itu adalah kode program yang sudah saya buat. Nah, jadi selanjutnya setelah kode program adalah demo aplikasi program. Jadi di sini saya akan menampilkan demo aplikasi program yang sudah saya buat tadi. Bentar ya. Oke. Ini, tadi adalah kode programnya. Di sini saya akan mencoba untuk, melakukan compile and run si programnya. Di sini saya akan meng-compile programnya menggunakan ini ccc minto, contohnya saya simpan si program ini di fungsi yang namanya p, terus saya panggil, si apanya, saya simpan, si nama apanya nih, proyeknya, 11S23052 .c. Nah, sini saya berhasil melakukan compile, lalu saya akan memanggil si fungsi sesuai dengan yang sudah saya simpan namanya, yaitu p. Nah, sini, kan tadi kan berdasarkan ini sesuai dengan sesuai yang ada di integer main ya. Sesuai yang ada di integer main kan, itu yang pertama itu adalah ini, display katalog. Nah, ini display katalognya, lalu di sini kan katanya akan tercetak ini. Nah, itulah yang ini. Lalu disuruh untuk menginput data yang ini, lalu kita input lah. Nanti kita input yang nomor satu. Nah, berarti itu untuk switch case yang satu ini. Berarti dia akan memanggil si tambah katalog. Nah, tambah katalog itu tadi ini. Nah, sesuai ini berarti akan tertampil menambah katalog baju. Ya, benar. Lalu brand X jika batal.
berarti kita disuruh untuk menginput brand yang ingin kita input itu. Nah, namun kan karena di sini X itu untuk batal atau periode aplikasi, jadi kita jangan bikin X. Contohnya saya ingin bikin Dior. Nah, lalu modelnya kita buat, lalu setelah ini kan model, contohnya saya buat Lady Dior. Misalnya Lady Dior itu merek tas. Bukan ini katalog baju ini kok. Lalu ukurannya contohnya M. Lalu saya tentukan input warna, contohnya warnanya pink. Lalu setelah itu input harga. Contohnya harganya itu kita buat 350,95 dolar lah. Lalu stok yang tersedia, contohnya tapi stok yang tersedia itu 6. Nah, 6, maka sesuai, nah karena ini kan untuk kondisi harga baju dan apa itu sudah ada sebelumnya. Nah, yang kondisi yang sudah yang saya lakukan di terminal ini itu untuk itu sesuai dengan kondisi yang ini. Maka ini itu ya sesuai yang ini. Makanya sini saya akan coba ini satu lagi ya. Contohnya eh brandnya adalah Hermes. Modelnya model apa namanya? Jangan model winter apa ya, winter edition ya. Edition. Lalu untuk ukurannya contohnya itu L, lalu untuk warna hitam, untuk harganya misalnya 450,56 dolar, untuk stok tersedia misalnya 4 gitu. Nah, itu sama juga dengan untuk kondisi ini. Nah, lalu saya coba untuk kalian tambah katalog, namun untuk kondisi yang ini tadi, yang brand, warna, ukurannya itu sama untuk kondisi ini ya. Berarti sebenarnya saya ini. Jadi kondisi ini itu sama dengan kayak update 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 katalog. Nah, jadi kita buat namanya sama. Lalu untuk modelnya tadi itu Lady Dior, Lady Dior. Lalu untuk ukurannya tadi kalau nggak salah M. Lalu untuk warna pink. Lalu untuk harga, nanti kita mau update harganya lah. Harganya jadi naik lah. Intinya jadi 400,89. Lalu untuk stok yang tersedia juga kita perbarui jadi 7. Berarti kita nanti akan tambah. Nah, jadi harganya akan terperbarui sesuai yang saya update terbaru, dan untuk stoknya itu akan tambahkan jadi 7 ditambahkan dengan yang sebelumnya. Berarti 7 tambah 6. Lalu di sini untuk pilih nomor 2 lah ya. Untuk pilih nomor 2 itu artinya adalah untuk tadi kan untuk pilih 2 berarti sama dengan switch case yang kedua. Berarti akan memanggil fungsi yang namanya baju dijual. Nanti akan tertampil baju dijual. Oh ya, baju dijual untuk yang pertama lalu ada nomor 0 jika batal. Berarti jangan kita pilih 0, tentu kita pilih 0 lah. Tentu kita pilih 0. Nah, dia akan kembali tindakan dibatalkan karena nomor 0 nggak ada. Nah, lalu kita coba pilih nomor 2 lagi. Namun di luar dari yang tersedia ini itu nomor 3. Nggak bisa dilakukan karena katalog baju yang posisi ketiga tidak tersedia. Lalu coba kita panggil nomor 2 lagi. Dan kita ingin jual yang nomor 1. Dan kita jumlah yang dijual. Jadi di sini sesuai dengan yang ini baju tersedia. Lalu kan ini baju tersedia. Terprint ini ada jumlah dijual, ini jumlah dijual. Lalu kita input. Contohnya jumlah yang dijual itu adalah kita buatlah di luar dari yang ada. Berarti contohnya kan tadi kan 13 jumlahnya. Berarti coba kita input 20. Nah, gagal menjual baju karena soal yang tersedia 13 tidak mencukupi jumlah yang diinginkan atau yang kita inginkan 20. Lalu coba kita buat yang sesuai. Nomor 1 kita cobain contoh jual 11. Nah, tadi kan sebelumnya kan 13. Kita jual 11 berarti tersisa 2. Nah, gitu. Nah, lalu coba kita buat nomor 2 lagi. Kita nomor 1, kita jual 2. Nah, kita jual 2, kita jual lagi 2 kan. Berarti karena sebelumnya sisa 2, namun kita jual 2 berarti 0. Dan itu terhapus dari si daftar katalognya. Dan total pemasukannya akan bertambah sesuai dengan dijual gitu. Lalu kita pilih X. Nah, akan keluar menutup aplikasi dan selesailah program ini gitu. Nah, jadi uh, nah,
Jadi, sekian jadi itu tadi mengenai demo aplikasi program yang sudah saya jelaskan, dari kode program yang saya punya. Nah, jadi, ini adalah akhirnya, demo program adalah akhirnya dan, saya ucapkan sekian dan terima kasih atas perhatiannya dan jika ada kesalahan saya mohon maaf.